Hai pemirsa Women's Talk. Senang sekali saya Prisa Somodatu kembali menjumpai Anda dalam episode kali ini. Tentunya akan masih berbincang dengan sejumlah wanita inspiratif tanah air. Kali ini dari dunia startup. Siapakah dia? Inilah Women's Talk selengkapnya. Pemirsa, membangun sebuah startup terutama di bidang kuliner mungkin tidaklah mudah. Namun Waku atau wadah kuliner mampu berkembang pesat dan menuju profitable company. Didirikan oleh Ferawati Effendi dan sang suami Antoni Gunawan pada tahun 2016, saat ini Waku memiliki 13 kategori catering. Total menu di sistem Waku Kuliner pun menyentuh angka 15.000 menu. Waku tidak beda dengan e-commerce lain yang menampilkan toko-toko online di dalamnya. Namun toko-toko tersebut hanya menjual khusus makanan saja. Menghadapi pandemi, tim Waku juga aktif menyesuaikan diri dengan permintaan. Mereka mengembangkan beberapa produk seperti jamu, frozen food, rantangan, ready to eat, dan lainnya. Nah pemirsa, seperti apakah Vera terus mengembangkan bisnis Waku? Simak obrolan serunya hanya di Women's Talk. Dan pemirsa Women's Talk kali ini saya akan berbincang bersama dengan salah satu pelaku bisnis dari startup khususnya kuliner yaitu Ferawati Effendi. Dia merupakan co-founder sekaligus CCO dari Waku atau yang dulunya dikenal dengan wadah kuliner. Langsung saja kita sapa. Mbak Vera, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Kabar luar biasa. Terima kasih untuk waktunya berbincang bersama dengan pemirsa Women's Talk. Ngomongin soal Waku gitu ya, perkembangannya sejauh ini berdiri sejak tahun 2017 sudah seperti apa? Jadi di tahun 2017 Waku Kuliner didirikan, lalu di tahun 2018 dan 2019 kita pivot 2 kali. Setelah itu di tahun 2019 kita udah tahu nih bisnis modelnya seperti apa hingga saat ini. Jadi butuh waktu berapa lama nih untuk agak mengenal lebih jauh mengenai e-commerce kuliner? Pangsa pasarnya juga gitu ya, 2 tahun. Dari 2017 ke 2019. Momen yang cukup tepat tidak ketika pandemi dan kemudian digitalisasi makin meningkat gitu ya, apalagi startup gitu. Artinya meskipun pandemi ada apa ya, keuntungan tersendiri lah bagi bisnis ini. Iya, benar. Jadi di saat pandemi justru Waku semakin meningkat nih. Jadi dari kan pada di PPKM tuh ya, kan jadi orang-orang jadi susah cari makan di mana-mana, susah. Jadi berlangganan di Waku gitu. Jadi tambah meningkat nih omsetnya Waku. Boleh nih dijelaskan ke pemirsa gitu ya yang mungkin masih agak asing dengan Waku ini, startup ataupun e-commerce bergerak di bidang kuliner, tapi sebenarnya seperti apa sih? Apakah juga di dalamnya ada merchant, kemudian seperti apa gitu? Waku itu adalah sebuah food startup yang fokus memberikan corporate solution bagi perusahaan dan pemerintahan. Corporate solution kami itu terlengkap di Indonesia. Mulai dari nasi box, snack box, coffee break, prasmanan, liwet, tumpeng, hampers, kantin, dan masih banyak lainnya. Jadi mungkin kalau dianalogikan corporate service kami itu, semisal nih Kak Priska mau beli HP baru ya, itu kan selain beli HP baru, butuhnya beli casing, screen protector, gitu, extra charger, kabel USB, dan seterusnya ya, betul kan? Nah itu jika semuanya cari dan bayar sendiri-sendiri itu kan stres, maksudnya nggak simple, nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau jika kita bisa beli di satu tempat dengan jaminan harga terbaik, jaminan terlengkap, jaminan tepat waktu dan maupun jaminan-jaminan lainnya, jadi kira-kira seperti itu analoginya tentang F&B solution. Oh, berarti dari apa ya, dari hulu sampai hilir gitu ya, bisa dikatakan di dalam ini semuanya ada. Jadi cukup buka aja Waku, kemudian semuanya akan langsung terprovide dengan baik gitu ya, nggak perlu lagi untuk yang lain gitu. Nah itu perkembangan dari merchantnya, kemudian penggunanya, sejauh ini seperti apa? Jadi Waku itu ada 2 kategori. Kategori yang pertama itu corporate yang melayani pemerintahan dan perusahaan-perusahaan.
Dan kategori keduanya UKM kuliner seperti itu. Jadi yang melayani khusus snack dan oleh-oleh khas Nusantara. Nah, penggunanya ini sudah berapa banyak? Ada datanya nggak? Kalau klien, kita udah melayani kurang lebih 600 klien ya, perusahaan maupun pemerintahan di 20 kota di Indonesia. UKM sendiri kita mempunyai 200 lebih UKM kuliner. Yang tergabung sebagai merchant di Waku ini ya? Yes, benar. Awalnya kan wadah kuliner, kenapa dirubah menjadi Waku? Apakah agar lebih mudah kenali atau seperti apa? Waku itu kesannya kayak lebih singkat gitu ya, mengucapkannya juga lebih mudah gitu. Jadi secara psikologi, instead of kita bilang wakuliner yang terlalu panjang, berapa suku kata, 3 atau 4 ya suku kata, disingkat menjadi 2 suku kata, waku gitu. Jadi lebih dekat. Oke, Waku, baik. Kemudian awal mula didirikannya Waku ini di tahun 2017 itu kalau saya sempat baca gitu ya beberapa artikel dikatakan bahwa karena memang pengalaman pribadi nih dari suami yang merupakan pendirinya juga gitu ya. Nah awalnya itu seperti apa ceritanya sampai ada inspirasi, oke kita harus membuat wadah kuliner. Ya, jadi dari kecil tuh saya dengan Pak Antoni itu memiliki passion di bidang kuliner itu yang sangat dalam, sangat besar gitu. Jadi kita itu suka coba-coba makanan. Kalau traveling ke banyak negara juga cobain semua makanan. Jadi intinya itu kita suka makanan, suka sekali makan. Suka makanan tapi kan bukan berarti bisa tiba-tiba langsung mengaplikasikannya dalam sebuah bisnis, apalagi itu startup. Dan startup itu biasanya akan sukses ketika dia menjadi solusi di masyarakat gitu ya. Apa yang Mas Antoni waktu itu atau Mbak Vera waktu itu lihat sehingga oh ini kayaknya ada potensi nih kita bangun startup wadah kuliner. Jadi kami dibesarkan di keluarga entrepreneurial. Jadi sejak kecil tuh sudah paham berdagang ya. Dan udah kebentuk mindset untuk menjadi pengusaha. Jadi setelah for good dari Amerika, kami langsung mendirikan food startup ini karena kita tuh kan demen makan, suka sekali. Jadi lucky for us bisa memadukan passion kami di bidang makanan dengan skill kami di bidang teknologi dan juga bisnis. Oh, berarti waktu kuliah di Amerika, baik Mas Antoni yang merupakan founder dan juga Mbak Vera yang selalu ngedukung gitu ya. Memang kuliahnya di bidang digital gitu ya? Ya. Yeah. Sehingga pulang ke Indonesia dan itu diterapkan? Ya, betul. Oke, tidak mudah pastinya untuk bisa mencapai posisi sekarang ini. Lika-likunya seperti apa sih? Karena kan memang kita tahu banyak sekali pemuda Indonesia saat ini, generasi mudanya yang ingin punya bisnis startup. Bagaimana sih tantangan mendirikan sebuah bisnis kuliner gitu ya? Apalagi ini adalah startup dan merupakan hal yang baru juga sebenarnya di Indonesia gitu ya, apalagi dilakukan bersama dengan suami itu gimana? Jadi challenge-nya pada saat itu ya, di tahun 2017, pasarnya itu belum siap dengan teknologi yang kami tawarkan. Jadi too early juga, sehingga market penetration-nya cukup sulit. Plus kami bersaing dengan beberapa perusahaan giant. Jadi challenge pertama itu perihal kesiapan pasar. Lalu challenge keduanya tentunya sama dengan startup-startup lainnya, yaitu membangun tim inti. Aset di SDM ini yang sangat challenging. Oke, jadi pembangunan dari tim, kemudian juga penetrasi di pasarnya juga, dan mungkin untuk menggait dari UMKM ini juga masih sulit ya, karena kan belum paham juga mekanismenya akan seperti apa. Tapi gimana tuh sampai akhirnya, oh ya bisa seperti sekarang ini? Just keep going, never give up. Pertamanya kita aplikasi makanan. Jadi kan itu saingan dengan yang si hijau ya, banyak si hijau. Lalu kita pivot, kemudian sampailah kita kepada titik di corporate ini F&B solution. Oke, targetnya awalnya itu apa? Dari Waku awalnya masih ingat nggak pas awal pendirian itu target kita nih apa? Akhirnya kita menemukan bisnis model yang sesuai nih dengan pangsa pasar di Indonesia gitu, yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Apakah awalnya ketika ya sudah tahu ingin mendirikan e-commerce kuliner, tetapi kayaknya bisnis modelnya ini belum cocok? Ada hal seperti itu tidak? Misalnya apa sih, kan juga visinya ini udah
e-commerce kuliner gitu. Tetapi bisnis modelnya yang dimaksud ini yang seperti apa yang bisa membuat bahwa berbeda dengan yang dilakukan saat ini? Ya, jadi bisnis model kita itu corporate F&B solution kan. Jadi yang terlengkap, yang apapun yang klien minta kita sediakan. Jadi semuanya kita serba juga fleksibel. Sementara yang sebelumnya yang dianggap kurang mumpuni itu tidak terlalu lengkap seperti sekarang ya? Betul, tidak lengkap dan juga tidak fleksibel. Seiring berjalannya waktu baru mulai memahami bahwa tampaknya akan lebih optimal jika kita melengkapi merchant-merchant yang ada ini, jadi customer langsung cuma butuh satu aplikasi saja semua bisa terpenuhi gitu ya? Benar sekali. Oke. Lantas awal pendirian dari Waku, sebuah startup, benar nggak sih harus menggelontorkan dana yang cukup signifikan, mungkin sampai miliaran rupiah? Ya, itu semua tergantung ya, jadi besar bisnisnya seberapa, modalnya seberapa, tentunya ada kesinambungan ya antara itu. Tapi kalau untuk di Waku sendiri, kami menggunakan awal-awalnya ini menggunakan uang pribadi dan juga ada beberapa angel investors. Butuh berapa lama untuk bisa mendapatkan angel investor atau memang dari awal sudah ada target dan sudah ada kayak komunikasi lah seperti itu sehingga berani untuk membuat sebuah startup? Karena terkadang yang menjadi kendala adalah kalau nggak ada investornya nanti gimana dan sebagainya. Kalau dana pribadi nanti kalau nggak berhasil seperti apa? Nah ini yang membuat orang terkadang maju mundur. Iya, benar. Jadi kalau dari awal kita memulai bisnis, kita selalu menggandeng mentor ya, atau yang ahlinya gitu. Jadi kebetulan kami mengenal dengan Pak Tung Desembaringin, jadi kita udah dari awal udah kerjasama dengan Pak Tung sampai saat ini. Oke, mungkin masih agak banyak yang kalau bingung dengan Pak Tum ini adalah beliau ini adalah seorang salah satu investor juga yang terkenal karena membangun rumah besar tapi di atasnya tuh ada helipadnya, begitu ya? Motivator, ya. Oke, sebagai seorang wanita yang bekerja sama dengan suaminya gitu ya, karena kan sama-sama membangun Waku ini, ada kendala khusus tidak sih? Karena mungkin orang akan berpikir bahwa akan lebih mudah gitu, karena kan bidangnya sama. Jadi tentunya pasti ada plus minusnya ya. Jadi plusnya karena kita suami istri udah tahu nih visi misinya kemana gitu ya. Tapi kalau minusnya juga ada banyak juga. Jadi kayak contoh nih kalau berbeda pendapat, semisal berbeda pendapat itu juga ya maunya gue yang menang, gue yang benar gitu. Tapi itu karena kita profesional, stay profesional, semuanya bisa mengatasnamakan kebaikan perusahaan, kita ikutin. Ada tips nggak dari seorang Vera nih, bagaimana untuk mengatasi perbedaan pendapat ketika dalam dunia profesionalisme bersama pasangan? Ya, jadi ingat-ingat aja muka-muka, wajah-wajah associates kita itu bahwa mereka semua depend on us. Jadi langsung klik tuh, pasti ambil yang terbaik untuk perusahaan. Sama kayak berumah tangga gitu ya. Bahwa lihat anak-anak kita masih ada yang tentunya sangat bergantung kepada kita. Jadi kalau kita ada persoalan, ya akan terdampak ke mereka. Kalau ada persoalan kecil, lebih baik dihilangkan, persoalan besar dikecilkan. Begitu kali ya? Benar. Mbak Vera, apa quote sukses dari seorang Verawati Effendi yang bisa menghantarkannya membawa Waku seperti saat ini dengan jumlah pengguna sudah sampai 600 corporate dalam waktu yang bisa dikatakan cukup singkat? Words-nya mungkin work hard, work smart, work with your heart. Dan yang terakhir, keep going, never give up. Oh, itu yang paling penting ya, keep going, never give up. Kalau punya ide, katanya itu udah setengah jalan, tinggal direalisasikan saja. Ketika ada tantangan, harus tetap melangkah. Benar. Ya, dan kita akan melihat bahwa tantangan tersebut ternyata sudah ada di belakang kita. Kalau buat pemirsa di rumah yang ingin membangun startup, menurut Mbak Vera, hal apa yang paling penting pertama harus dimiliki? Tentukan produknya dulu, lalu tentukan pasarnya, apakah bisa menerima dengan baik, dan tentunya harga, SDM, dan seterusnya, yaitu go with the flow ya. Oke, kalau terkait dengan peluang ataupun optimisme mengenai UMKM khususnya di bidang kuliner di Indonesia ke depan ini, prospeknya menurut Mbak Vera seperti apa sih?
Kalau makanan tuh nggak ada matinya ya tentunya ya, karena semua orang itu kan kebutuhan primer, semua orang butuh makan. Jadi nggak akan pernah mati, istilahnya seperti itu. Jadi ya bisnis ini akan terus bertumbuh, tetapi kan pesaingnya juga cukup banyak, ya kan? Karena ya yang bergerak di bidang ini juga cukup banyak. Nah, untuk menghadapi persaingan ini, inovasi khususnya yang mungkin akan diterapkan di UMKM merchant di Waku ini apa? Oke, jadi F&B itu kan service industri sebenarnya ya. Jadi service otomatis sangat penting. Kalau dari sisi produk, yang paling penting dalam solusi F&B itu ada 4 faktor, yaitu kelengkapan layanan, kualitas produk, kebersihan kesehatan, dan juga harga produk. Nah, itu. Jadi kalau urusan bersaing, ini kalau saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rezeki masing-masing. Jangan pernah takut bersaing. Oke, kalau keempat-empatnya ini sudah terpenuhi, nggak perlu mikirin persaingan, ya pasti akan ada aja loyal customer atau customer baru yang akan tertarik begitu ya, asal 4 prinsip ini dipegang gitu, kebersihan, kemudian kualitas, 2 lagi, kelengkapan, kebersihan, kualitas, dan juga harga produk. Gitu ya. Oke, di tengah kondisi sekarang ini gitu ya, di mana harga-harga serba mahal, ini harga itu ngaruh nggak? Ya, tentunya sangat berpengaruh ya. Jadi kalau bisa kita mempunyai harga adalah yang bersaing dengan direct kompetitor maupun kompetitor yang lainnya. Apakah tidak rugi? Karena mengingat di Bursa Efek Indonesia banyak juga nih perusahaan-perusahaan unicorn yang ternyata laporan keuangannya ketika ditelisik masih mencatatkan kerugian. Nah, kalau dari Waku sendiri ini bisnis tetap bisnis gitu ya. Apakah sudah profit atau memang terkadang ada istilah masih menggelontorkan modal terus untuk bisa menarik pengguna? Ya, untuk saat ini udah mendekati profitable. Dan sebentar lagi kami mau fundraising ke pre-A, lalu melanjutkan plan-plan kami ke depannya, yaitu ekspansi tentunya. Ekspansinya akan kemana nih selanjutnya? Banyak, jadi di kota-kota besar di Indonesia, tier 1 dan tier 2 juga. Oke, yang terdekat mungkin rencana dari Waku apa nih gebrakannya? Membuat 5 brand baru dalam setahun, memasuki pasar retail dan internasional, dan juga ekspansi ke SES. Oke, membuat 5 brand baru dalam setahun, berarti sudah ada berapa brand di bawah naungan Waku? Bogaku, Perdim, Wakuliner, lalu yang satu lagi Delicater. Oke, bedanya dari setiap brand ini apa? Jadi pasarnya itu kan beda-beda. Tentunya kalau untuk pabrik misalkan itu ada sendiri, brand sendiri gitu. Lalu untuk pemerintahan ada lagi brand sendiri seperti itu. Oke, pernah nggak merasa putus asa, kemudian merasa down dan merasa bisnis ini tidak perlu kita lanjutkan lagi? Of course, we are human. Jadi tentu saja pernah merasa putus asa, pernah merasa stuck, lalu kok jalan di tempat ya, nggak maju-maju gitu. Tapi kembali lagi kita melihat wajah-wajah associates Wakuliner, jadi semangat lagi nih. Jadi keep going, terus keep going, never give up. Mungkin yang menjadi pertanyaan besar juga selanjutnya adalah niatnya sudah ada, dananya mungkin sudah ada, tapi kan terbatas, nggak mungkin cuma dana pribadi terus gitu kan, harusnya ada investor. Nah, dari pengalaman Waku sendiri, bagaimana sih cara untuk bisa meyakinkan investor? Tentunya dengan bisnis model, lalu due diligence, kita menawarkan bisnis model kita dan plan-plan kita ke depannya mau kayak gimana. Jadi kita udah merancang nih 5-10 tahun ke depan mau apa, uangnya yang uang investor itu mau dipakai untuk apa aja, udah jelas sekali dan ada proyeksinya. Dan itulah yang dipelajari selama ini oleh Mbak Vera dan juga sang suami ya. Jadi bisa diterapkan di bisnis sekarang. Pokoknya yang dipelajari itu sejalan lah ya dengan bisnisnya saat ini. Oke, lantas kemudian menurut Mbak Vera,
kuliner di Indonesia memang sangat punya potensi yang sangat besar dan Anda katakan tadi bahwa selama manusia masih ada ya makanan masih sangat dibutuhkan gitu. Tetapi apa sih yang menjadi kekurangan dari kuliner-kuliner di Indonesia yang mungkin harus tetap di-up gitu? Mengingat kan terkadang orang Indonesia lebih senang justru kuliner-kuliner dari luar. Padahal sebenarnya di dalam negeri juga beraneka ragam yang rasanya tuh nggak kalah gitu. Benar. Jadi kalau seandainya orang yang cinta kuliner, tentunya dia pasti akan pergi kemana-mana gitu ya untuk mencoba. Kayak saya juga suka sekali kemana gitu mencoba makanan khas daerah tersebut. Jadi, tapi dengan adanya Wakuliner ini sangat asik sekali nih. Jadi kuliner dari daerah mana saja kita bisa kumpulin menjadi satu wadah sehingga setiap orang itu mempunyai kesempatan untuk mencoba berbagai macam kuliner di daerah-daerah yang belum tentu kita bisa datang langsung ke sana untuk mencoba kuliner tersebut. Seperti itu. Oke, nah inilah keunggulan dari Wakuliner yang juga bagaimana bisa begitu ya meningkatkan bisnis food and beverage khususnya untuk UMKM tanah air. Oke, semoga sukses selalu untuk Waku atau Wadah Kuliner dan impiannya untuk punya 5 brand ya dalam setahun. Yes. Dan juga ekspansi bisa tercapai bukan hanya di dalam negeri tapi juga global ya. Yes, international. Terima kasih banyak Mbak Vera. Sukses selalu, sampai berjumpa kembali. Thank you. Bye. Dan pemirsa Wimers Talk, demikian perbincangan saya bersama dengan Ferawati Effendi yang merupakan co-founder sekaligus CCO dari Waku atau Wadah Kuliner yang merupakan e-commerce di bidang kuliner. Semoga bisa menjadi referensi Anda dalam karir, bisnis, ataupun kegiatan lainnya. Saya Prisa Sampudatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.